Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Adelia Jessica, Dela Agustin, Utami Pratiwi, Penny Sastrawati, dan Septiana Anjani. Di sini kami akan menjelaskan tentang motivasi berprestasi. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, saya Adelia Jessica. Di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan pengertian motivasi. Motivasi adalah proses yang menjelaskan adanya intensitas, ketekunan, dan arah dari individu untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Setidaknya terdapat 3 elemen dalam definisi tersebut, yaitu arah, ketekunan, dan intensitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian motivasi berprestasi. Jadi, motivasi berprestasi adalah faktor pendorong untuk menentukan keberhasilan dalam belajar dan untuk meraih sesuatu atau mencapai sesuatu yang diinginkan agar meraih kesuksesan. Besar kecilnya motivasi ini dipengaruhi oleh intensitasnya. Menurut Heckhausen, ada 3 komponen dari syarat keunggulan yang antara lain adalah 1. Syarat keunggulan tugas berhubungan dengan pencapaian tugas sebaik-baiknya. Yang kedua, yaitu standar keunggulan prestasi berhubungan dengan pencapaian yang lebih tinggi daripada pencapaian yang belum dicapai sebelumnya. Yang ketiga, syarat keunggulan siswa lain adalah syarat yang berhubungan dengan pencapaian yang lebih tinggi dibandingkan pencapaian dari siswa lain. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Adelia, yaitu tentang karakteristik motivasi berprestasi menurut para ahli, yaitu menurut Keller, Kelly, dan Dodge pada tahun 1997 menyimpulkan ada 6 karakteristik motivasi berprestasi individu yang nampak konsisten ditemukan dalam konteks sekolah. Di antaranya itu yang pertama, individu yang memiliki motivasi berprestasi tinggi lebih menyukai terlibat dalam situasi di mana ada risiko gagal. Yang kedua yaitu faktor kunci yang memotivasi individu berprestasi tinggi adalah kepuasan intrinsik dan keberhasilan itu sendiri, bukan karena ganjaran ekstrinsik seperti uang dan kedudukan. Nah, yang keempat yaitu individu yang memiliki motivasi berprestasi tinggi menyukai motivasi di mana ia dapat menilai sendiri kemajuan dan pencapaian tujuannya atau dapat disebut sebagai kontrol pribadi. Yang kelima yaitu memiliki perspektif waktu jauh ke depan. Ia berkeyakinan bahwa waktu berjalan dengan cepat, sehingga waktu sangat berharga. Dan yang terakhir itu tidak selalu menunjukkan rata-rata nilai yang tinggi di sekolahnya. Ini mungkin disebabkan oleh nilai di sekolah banyak terkait dengan motivasi ekstrinsik. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan dari Saudari Septiana Anjani. Ciri-ciri seseorang yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi ada 6. Pertama, memiliki tanggung jawab yang tinggi pada tugasnya. Kedua, menetapkan tujuan yang menentang, sulit, dan realistis. Ketiga, memiliki harapan sukses. Keempat, melakukan usaha yang keras untuk mencapai kesuksesan. Kelima, tidak memikirkan kegagalan. Dan yang terakhir, berusaha memperoleh hasil yang terbaik. Selanjutnya, aspek dalam motivasi berprestasi. Menurut Rebideau, ada 2 aspek yang mendasari motivasi berprestasi. Pertama, pengharapan untuk sukses dan menghindari kegagalan. Dan yang kedua, aspek motivasi ini berhubungan dengan tugas-tugas di kemudian hari. Adapun menurut MC Selen, terdapat 6 aspek motivasi berprestasi, yaitu pertama, menyenangi tugas dan tanggung jawab pribadi. Kedua, menyenangi umpan balik atas tugas yang dilakukan. Ketiga, menyenangi tugas yang bersifat moderat yang tingkat kesulitannya tidak terlalu sulit tetapi tidak terlalu mudah. Keempat, tekun dan ulet dalam bekerja. Kelima, penuh pertimbangan dan perhitungan. Dan yang terakhir, keberhasilan tugas dan bersifat realistis. Terima kasih, moderator. Baiklah, perkenalkan saya Penny Sastrawati ingin melanjutkan hasil pemaparan
teman saya tadi, yang mana di sini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Adapun faktor yang meliputinya yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Di sini faktor intern itu sendiri terdapat pada pengalaman pemahaman siswa dalam memahami sebuah pembelajaran atau pentransferan ilmu saat proses pembelajaran itu berlangsung. Adapun faktor-faktornya itu terdiri dari faktor inteligensi, yakni siswa yang mempunyai tingkat inteligensi yang tinggi akan lebih berhasil daripada yang mempunyai tingkat inteligensi yang rendah. Inteligensi di sini merupakan jenis kecakapan, artinya lebih aktif lagi, lebih tinggi lagi nilai inteligensinya. Yang kedua itu ada minat. Minat di sini merupakan sesuatu yang timbul tanpa adanya sebuah paksaan, tanpa adanya sebuah sistem yang menjerumuskan, artinya sifatnya memaksa. Itu tidak. Sifat minat ini, faktor minat ini terjadi ataupun timbul dengan sendirinya, dengan sesungguh-sungguhnya yang terdapat dalam niat individu itu sendiri. Di sini menurut Hilgard, minat itu sendiri merupakan kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Artinya minat itu benar-benar ada apabila itu mampu dilakukan, apabila itu ada sebuah niatan dalam diri individu itu sendiri. Yang ketiga itu ada bakat. Bakat di sini merupakan kemampuan untuk belajar. Kemampuan itu baru akan terrealisasi menjadi kecakapan yang nyata apabila sesudah belajar atau sudah berlatih. Di sini bakat akan terlatih, akan terbentuknya sebuah bakat apabila apabila siswa itu benar-benar ingin melatih kemampuannya, melatih apa yang ada di dirinya sesungguhnya itu sendiri. Yang selanjutnya itu ada motivasi. Motivasi di sini merupakan sebuah dorongan yang timbul karena adanya sebuah niat itu tadi, sebuah kesungguhan itu tadi yang ingin ia laksanakan dalam kegiatan ataupun dalam proses pembelajaran berlangsung. Mungkin itu saja. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Faktor yang kedua yaitu faktor ekstern. Faktor ekstern adalah aspek lingkungan luar siswa yang menentukan hasil belajar. Faktor ekstern terdiri dari satu faktor lingkungan keluarga. Keluarga merupakan pengaruh pertama dan utama bagi kehidupan, pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa cara orang tua mendidik, suasana rumah tangga, dan keadaan ekonomi keluarga. Faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan sekolah. Sekolah adalah lingkungan kedua yang berperan besar memberi pengaruh pada prestasi belajar siswa. Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup guru, alat atau media, kondisi gedung, dan kurikulum. Itu saja, saya kembalikan pada moderator.